kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang model pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia yang beranggotakan pertama, Denny Setiawan dengan NIM 18-10-7-11-09. Yang kedua, Iska Dunentia SWA 18-10-7-11-10. Yang ketiga, Nur Azizah 18-10-7-11-11. Dan yang terakhir, Nur Zahro 18-10-7-11-12. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Pada KI 1 dan KI 2 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Pada KI ketiga, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Pada KI 4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang kedua, kompetensi dasar. Kita mengambil 3.7 dan 4.7 yang mengenai tentang sistem peredaran darah. Yang pertama, 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dan 4.7 menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Indikator pencapaian kompetensi. 37.1 memahami organ peredaran darah. 37.2 memahami jenis peredaran darah. 37.3 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia. 37.4 memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. 47.1 melakukan percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. 47.2 menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Tujuannya yaitu ada 6. Yang pertama, memahami organ peredaran darah. Yang kedua, memahami jenis peredaran darah. Yang ketiga, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia. Yang keempat, memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Yang kelima, melakukan percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Yang keenam, menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mbak Nur Azizah. Nah, di sini saya Nur Azizah akan menjelaskan mengenai materi sistem peredaran darah. Materi sistem peredaran darah dibagi menjadi pengertian sistem peredaran darah, komponen sistem peredaran darah, fungsi sistem peredaran darah, dan kelainan sistem peredaran darah. Yang pertama, pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia dalam dunia medis disebut dengan kardiovaskular, merupakan sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Tidak hanya sebagai penyalur, sistem ini juga berfungsi sebagai mengeluarkan zat dioksida dan juga sistem metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, serta dapat mempertahankan sistem kinerja organ dan membantu tubuh secara pulih. Yang kedua ada jenis sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada sistem sistemik, yang kedua sistem pulmonalis, dan sistem koroner. Yang pertama, sistem sistemik merupakan sebuah sirkulasi darah dimulai ketika darah mengalir dari kedua atria atau kedua bilik jantung bagian atas ke ventrikel atau dua bilik bawah. Fase berikutnya disebut dengan periode ejeksi, yaitu merupakan ketika kedua ventrikel memompa darah ke arteri besar. Yang kedua ada sistem pulmonalis, merupakan sebuah sistem peredaran darah manusia yang pulmoral bekerja memompa darah dari ventrikel kanan, dan darah memiliki kadar oksigen rendah yang dipompa menuju arteri pulmonalis. Yang ketiga ada sistem koroner, merupakan sistem peredaran darah yang mengaliri darah kayak oksigen. Darah beroksigen tinggi ini dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Nah, dan selanjutnya ada fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua untuk mengangkut nutrisi dan sistem metabolisme dan mengangkut hormon. Yang keempat ada mengangkut sistem kekebalan tubuh. Yang kelima ada mengatur suhu tubuh. Selanjutnya
Ada komponen utama sistem peredaran darah. Nah, komponen utama sistem peredaran darah yang pertama ada jantung. Jantung adalah sebuah komponen yang paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Jantung juga berfungsi untuk memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Jantung memiliki ukuran yang sedikit besar dari kepalan tangan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki ukuran jantung yang berbeda-beda. Yang kedua ada vena. Vena membawa darah yang sudah diberi oksigen ke paru-paru. Dengan begitu, paru-paru akan menerima oksigen yang dapat bekerja dengan baik. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, vena mengangkat darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Darah ini memiliki kandungan oksigen yang tinggi karena baru saja teroksigenasi di paru-paru. Sedangkan dalam sistem sistemik, vena mengangkat darah dari jaringan tubuh ke atrium kanan jantung. Darah ini memiliki kandungan oksigen yang berkurang karena oksigen telah digunakan untuk kegiatan metabolisme dalam sel-sel jaringan. Yang ketiga ada arteri. Arteri merupakan membawa darah yang kaya dari oksigen dari jantung dan mengalirkannya menuju kapiler dan kembali ke jantung. Arteri memainkan peran kunci dalam mengatur aliran darah dari aliran darah ke kapiler jaringan. Sekitar 10% dari total volume darah yang ada di sistem arteri memiliki sistem pada waktu tertentu. Pada sistem peredaran darah pulmonal, arteri mengangkut darah yang memiliki kandungan oksigen, darah yang diangkat dari ventrikel kanan ke paru-paru. Sedangkan dalam sistem sistemik, arteri mengangkut darah yang beroksigen dari ventrikel kiri ke jaringan tubuh. Yang keempat ada darah. Darah merupakan sebuah komponen yang bergerak dalam hampir setiap aktivitas di dalam tubuh. Darah mengangkut hormon, nutrisi, oksigen, dan antibodi. Darah juga melakukan aktivitas penting lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Sistem peredaran darah manusia sangat dipengaruhi oleh 4 komponen tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita supaya siklus darah bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada kelainan sistem peredaran darah. Yang pertama, kelainan sistem peredaran darah, tekanan darah tinggi. Yang kedua ada aterosklerosis, yang ketiga ada stroke, yang keempat ada serangan jantung, yang kelima ada iskemia atau hipertensi. Hipertensi merupakan sistem peredaran darah yang terjadi ketika tekanan darah tinggi, seringkali tidak bergejala. Namun bila muncul gejala bisa berupa sakit kepala, mimisan, sesak nafas, dan pusing. Seiring berjalannya waktu, tekanan darah tinggi yang tidak diobati dapat merusak pembuluh darah dan organ tertentu seperti jantung, otak, dan ginjal. Yang kedua ada aterosklerosis, merupakan sebuah kondisi ketika pembuluh darah arteri dan kaku sehingga mengganggu aliran darah ke organ dan jaringan tubuh. Aterosklerosis terjadi ketika penumpukan kolesterol, kalsium, dan jaringan ikat di dinding arteri akibat proses peradangan. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya asklerosis yakni ketika tekanan darah tinggi, merokok, obesitas, dan diabetes. Pada tahap awal, asklerosis umumnya tidak menimbulkan gejala. Namun lama-kelamaan dapat menyebabkan arteri sangat menyempit sehingga menghambat aliran darah. Nah, yang ketiga ada stroke. Stroke merupakan sebuah kondisi medis yang serius yang dapat mengancam jiwa. Stroke terjadi saat suplai darah ke bagian otak terputus atau mengalami gangguan. Hal ini disebabkan oleh kerusakan otak, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Salah satu penyebabnya adalah sumbatan oleh pembekuan darah di pembuluh darah yang memasuk darah dan nutrisi ke otak. Dan semakin cepat seseorang menerima perawatan stroke, semakin sedikit kerusakan yang terjadi. Yang selanjutnya ada serangan jantung. Serangan jantung merupakan sebuah gangguan sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kondisi kegawatan medis. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Dan biasanya hal ini disebabkan oleh pembekuan darah di pembuluh darah jantung atau aterosklerosis. Yang selanjutnya ada iskemia. Iskemia merupakan sebuah istilah medis yang digunakan jika jaringan tidak mendapat suplai oksigen dan cukup, misalnya pada otot jantung. Iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan suatu penyumbatan atau lebih arteri koroner. Pendekatan ini berkonsep dasar menginspirasi, melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerangkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran saintifik ini merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode ilmiah. Dalam pembelajaran ini, tidak hanya fokus bagaimana mengembangkan kompetensi pada siswa melalui observasi atau eksperimen, namun juga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dan berinovasi. Sedangkan strategi pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran deduktif. Strategi ini mengajak untuk berpikir menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Strategi ini merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pembelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya ataupun contoh-contohnya. Dalam situasi tertentu, strategi ini menjelaskan teori ke bentuk realitas
atau kenyataan. Kemudian saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah pembelajaran discovery learning. Yang pertama ada pemberian rangsangan atau stimulation, yaitu guru menayangkan gambar atau foto video yang relevan kepada siswa. Guru mengamati lembar kerja siswa. Guru memberikan kegiatan literasi kepada siswa yang dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, yaitu seperti dari internet, blogspot, atau jurnal-jurnal juga bisa. Lalu siswa menulis resum dari hasil pengamatan dan bacaan terkait pengantar tentang sistem peredaran darah. Siswa mendengarkan pemberian materi pengantar tentang sistem peredaran darah oleh gurunya masing-masing. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah yang disebut dengan problem statement. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pernyataan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya seperti mengajukan pertanyaan tentang materi, yaitu materi peredaran darah. Yang ketiga ada pengumpulan data atau data collection yang terdiri dari dua kegiatan literasi dan collaboration kerjasama. Kegiatan literasi meliputi peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan yaitu A. Mengamati objek atau kejadian, membaca sumber lain selain buku teks seperti internet, kemudian aktivitas wawancara dan jawab dengan narasumber. Ada collaboration kerjasama. Peserta didik dibantu dalam beberapa kelompok agar memudahkan para siswa untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling tukar informasi tentang materi yang akan diwawancara kepada narasumber. Yang keempat ada pengolahan data atau data processing, collaboration kerjasama dan critical thinking yang disebut dengan berpikir kritik. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang data dari materi. Kemudian pengantar pengantar sistem peredaran darah, mengolah informasi dari materi pengantar tentang sistem peredaran darah yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan pengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bahasan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Yang C, peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi pengantar tentang sistem peredaran darah. Kemudian yang terakhir ada pembuktian atau verification yang terdiri dari critical thinking, berpikir kritis. Jadi siswa antar kelompok bisa berpikir, saling bertukar pikiran tentang hasil wawancara yang mereka lakukan, tentang materi-materi yang mereka wawancarai kepada para sumber. Kemudian komunikasi atau berkomunikasi. Siswa bisa berkomunikasi atau bertukar pikiran agar menghasilkan data untuk dipresentasikan yang baik. Kemudian ada kreativitas dan kreativiti. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.